Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bertemu lagi dengan Pak Erwin ya. Sekarang Pak Erwin akan menjelaskan tentang tema 5 ekosistem. Sekarang Bapak tanya, apa itu ekosistem? Ada yang tahu tidak tentang ekosistem? Ya, bagus. Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu yang dimaksud dengan ekosistem. Selanjutnya, ekosistem ada dua komponen ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apakah komponen biotik dan komponen abiotik? Ya, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, produsen, konsumen, dekomposer, atau pengurai. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup, yaitu matahari, air, dan tanah. Itu dia perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya, produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau dan alga. Itu yang dimaksud dengan produsen. Ya, selanjutnya ada konsumen. Nah, konsumen itu adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Contoh manusia dan hewan. Jadi konsumen ini hanya sebagai pemakan tanpa bisa membuat makanan sendiri seperti kita ya. Selanjutnya ada dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik dari organisme yang mati. Nah, di situ ada contohnya ya, ada siput, ada cacing, lalu ada apa lagi? Ya, di situ ada jamur, ada bakteri, dan lain-lain. Ekosistem ada satuan-satuan dari makhluk hidup seperti individu, populasi, komunitas, dan lingkungan. Nah, itu ya, ekosistem itu ada satuan-satuan dari makhluk hidup seperti individu, populasi, komunitas, dan lingkungan. Bapak akan menjelaskan tentang individu. Individu adalah makhluk tunggal yang misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebatang pohon pisang. Itu individu ya. Nah, jadi individu itu makhluk tunggal. Nah, seperti ada kambing dan lain-lain sebagainya. Lalu ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu wilayah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman, teratai, populasi lumut, dan lain-lain. Jadi bedanya populasi dengan individu, kalau individu itu sendiri, kalau populasi itu menempati tempat lebih dari satu individu yang sejenis menempati suatu wilayah tertentu. Jadi mereka itu bergelombol ya. Lalu ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa makhluk hidup di suatu wilayah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain-lain. Nah, seperti rusa, komunitas rusa di padang rumput. Ada lagi komunitas kerbau. Yang di sungai apa? Banyak ya. Kalian bisa cari di sungai-sungai sekitar rumah kalian. Kemudian, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri dari biotik, artinya manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup, dan lainnya. Dan abiotik, matahari, udara, air, dan tanah. Gitu. Jenis-jenis makanan hewan. Dari ekosistem tergolong ada jenis-jenis makanan hewan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu ada hewan jenis herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berupa tumbuhan.
yaitu bisa rumput, buah-buahan, dan biji-bijian. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kambing, kuda, apalagi jerapah, gajah, dan lain-lain. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya ada singa, ada komodo, ada macan, ada elang, ada anjing, ada buaya, dan lain. Itulah ciri-ciri dari hewan karnivora ya, hewan yang memakan daging. Selanjutnya ada hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Jadi hewan omnivora ini hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Karena hewan omnivora jenisnya pemakan segalanya. Contohnya apa? Contohnya ada ayam, ada bebek, ada tikus, ada monyet, ada babi, ayam, apalagi, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah penjelasan dari Pak Erwin tentang komponen-komponen ekosistem. Semoga dengan video ini kalian mendapat manfaat dan bisa belajar lebih giat kembali ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.